Halo, kita langsung aja bahas ya untuk pergerakan cryptocurrency Bitcoin dan Ethereum. Untuk daily update ya, teman-teman bisa coba cek. Kita akan lihat untuk Bitcoin dulu yang pertama. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes ya, untuk kita bisa update lagi secara berkala untuk market cryptocurrency Bitcoin, Ethereum. Teman-teman Bitcoin, kita lihat kemarin dia berhasil untuk mempertahankan area support kita ya. Kemarin dia langsung kembali naik dengan signifikan. Jadi ini masih masuk dalam syarat kita, bahwa syarat dari fake out itu dia nggak boleh lama-lama dia berada di area bawah ya, atau berada di area apa ya, kalau kita bisa bilang support ya. Ini bisa menjadi area support terakhirnya di area box warna hijau. Sempat fake out, lalu closing dari hari kemarin kita melihat dia langsung makan semua candle penurunan yang terjadi dalam beberapa hari ke belakang. Jadi ini bisa katakan fake out ya, kita katakan seperti itu. Tapi yang menjadi masalah atau problem bahwa kita memang selama beberapa bulan ya, dari bulan Januari kita masih belum mampu untuk bertahan di atas area supply di sini ya. Kita belum berhasil untuk menembus area tersebut, dan tampaknya kita akan segera retest juga untuk yang kesekian kalinya. Lalu disclaimer on juga bahwa semua informasi yang kita sampaikan bukan ajakan beli dan juga jual, so teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri untuk Bitcoin. Jadi ini menjadi area penentuan apakah kita akan reject seperti ini, ataukah kita bisa breakout dengan impulsif naik ke atas. Kalau kita bisa impulsif, maka kita ada potensi untuk perbaikan tren ya, tren secara keseluruhan. Jadi kita ada potensi untuk kembali retest lagi di area 90 ribuan dalam jangka waktu dekat apabila kita mampu untuk breakout dari area tren lainnya, seperti itu. Jadi untuk sementara area support kita saya move ke area 79 ribuan, dan area supply kita yang paling dekat akan coba saya mark di area sekitar di sini 87.000 ya. Ini menjadi area supply kita selanjutnya. Tapi kalau teman-teman mau ambil yang di sini juga boleh sebenarnya, kan ini area supply dari trendline kita. Jadi supply untuk satu hari ke depan lah ya, kita ambil yang paling pendek dulu di sekitar 84.000. Ini merupakan area supply kita untuk satu hari ini. Jadi satu hari ini mungkin kita akan ranging di area 84 sampai 79. Kalau dia mau drop ke 79 juga masih oke. Tapi kalau kita breakout dari 84, ada potensi untuk hari-hari selanjutnya kita akan mengalami penguatan yang lebih impulsif lagi, seperti itu. Jadi teman-teman bisa perhatikan area support resisten untuk Bitcoin di hari ini. Kita sekarang sudah mencapai area resisten ya, supply, dan hopefully kita akan segera mendapatkan konfirmasi apakah breakout ataukah breakdown ke bawah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa tunggu untuk mungkin hari ini ada news ya, di hari Jumat ini. Hari Jumat ini besok berarti ya, ada news. Jadi teman-teman bisa lihat, mungkin kita akan volatile dalam waktu 1-2 hari ke depan, seperti itu. Jadi itu aja untuk Bitcoin ya. Untuk time frame lebih kecilnya, intraday time frame-nya, teman-teman bisa coba cek. Di sini ada double bottom yang sangat nice ya. Dia mencapai area bottom kedua, setelah itu langsung naik impulsif, sehingga kita bisa katakan area support yang paling dekat untuk time frame yang kecil itu ada di sini. Nah, 80.000 ini menjadi area support terdekatnya. Ada potensi dia akan menjemput area support dulu ya di 80.000. Setelah itu dia akan melanjutkan kenaikannya ke area resisten 84.000. Itu ada peluang untuk ke sana. Jadi teman-teman yang mungkin mau memanfaatkan trading di time frame yang lebih kecil, 80.000 bisa dipantau dulu untuk sementara untuk menjadi area support yang barunya untuk time frame intraday-nya ya. Untuk time frame yang lebih besar sih saya melihat masih cukup itu ya, cukup kurang menarik untuk time frame yang lebih besar ya. Untuk swing saya masih menunggu konfirmasi lanjutan lebih lagi, karena memang kemarin kenaikannya itu impulsif karena didorong oleh kebijakan Trump yang menunda untuk tarif ya, diberlakukan ditunda 90 hari. Jadi itu membuat market rebound. Dari S&P juga sama ya, dia rebound sekitar 12% kalau nggak salah dari bottom ya, 10%. Dan lucunya reboundnya itu tepat di area support majornya. Ini saya katakan area support major ya. Nah, teman-teman lihat ya, ada rebound di area support yang penting. Nah ini merupakan area support penting, dan dia rebound tepat di area support pentingnya. Di Nasdaq pun juga sama. Jadi ya teman-teman lihat ya, percaya nggak percaya, area support resisten itu area krusial gitu. Di sini area support penting ya, teman-teman lihat. Nah di sini area penting ya, dia 2 kali bertahan di sana, 1, 2, langsung ada pantulan. Di sini ada pantulan, dan surprisingly di sini ada pantulan juga. Terlepas dari newsnya itu kok bisa tepat di area support ya, ya kita nggak tahu. Mungkin dia juga melihat chart juga atau gimana untuk presidennya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti area support penting itu juga merupakan area krusial. Dan itu juga terjadi bukan hanya di market US, ternyata di cryptocurrency juga sama. Ini merupakan area support yang terakhir dibentuk
di tanggal 11 Maret seperti itu. Jadi kurang lebih itu aja untuk update dari Bitcoin-nya. Kita move ke Ethereum dulu. Untuk Ethereum juga sama, movementnya dia bertahan di atas area support, lalu dia breakout ke atas seperti itu. Tinggal pertanyaannya untuk Ethereum ini, dia bertahan di atas area support kita yang pertama 1550. Jadi peluang selanjutnya menurut saya ya kita retracement dulu ke area top dari area trendline-nya ada di sini, sekaligus ada area supply. Jadi ini berpotensi untuk dituju dalam jangka waktu dekat. Sekitar 1800 itu berfungsi sebagai area resisten yang selanjutnya. Jadi teman-teman wait and see dulu. 1800 di sini box warna hijau ini area resisten yang penting. Dia berpotensi untuk reject kembali menuju area lower low, ataukah dia breakout ke atas. Sama seperti Bitcoin, kita masih menunggu untuk konfirmasinya. Tapi kita masih agak jauh ya. Jadi teman-teman yang intraday bisa coba dimanfaatkan apabila nanti Ethereum ini retracement dulu ke area 1600-an. Nah, teman-teman boleh untuk manfaatkan cari long posisi seperti itu. Tapi buat yang swing, yang time frame lebih besar, wait and see dulu ya. Belum ada konfirmasi, trennya masih cukup bearish, kecuali di intraday yang sudah mulai reversal menuju bullish trend seperti itu. Ya, intraday-nya bullish, kenapa? Karena ini double bottom dan dia breakout. Retest harusnya bisa lanjut lagi. Itu untuk intraday, tapi untuk yang swing-nya masih bearish, belum ada. Bahkan di time frame 1 jam pun masih bearish ya, belum ada tanda-tanda untuk menguat lagi seperti itu. Nah, hal yang cukup bagus dari USDT dominance ya. Kemarin saya infokan hopefully ini menjadi double top yang valid, dan ternyata benar double top, dan dia drop ke bawah menembus area support terakhirnya ya, support yang pertama ini ditembus. Jadi seperti skenario kita, ketika dia tembus area support, ada potensi dia drop dulu, kasih nafas ke 5,41% di area support di bawah ini. Setelah itu dia akan menguat lagi gitu. Jadi masih ada peluang untuk teman-teman manfaatkan long di time frame yang lebih kecil ya, karena memang masih ada potensi untuk penurunan dulu sedikit sebelum dia lanjut naik lagi. Hati-hati, kalau sudah ada di support, ada potensi untuk lanjut kenaikannya dan market kripto kita akan tertekan kembali seperti biasanya. Dan jangan mudah untuk FOMO ya teman-teman. Kenapa? Terakhir kali kita lihat di sini sempat menjadi topping ya. Ini top juga, dan ini top. Ya, terakhir kali kita drop, lalu kita naik lagi. Di sini juga drop, lalu naik lagi. Jadi jangan berharap kita top di atas ini sudah berhasil untuk turun ke bawah seperti ini. Belum. Kita harus patah dari tren yang ada titik-titik ini dulu, baru kita bisa dapat konfirmasi lebih lagi gitu. Kita masih we need more confirmation gitu untuk mendapatkan kepastian bahwa market itu sudah reversal secara major ya, kurang lebih itu. Lalu Bitcoin dominance-nya masih belum menunjukkan tanda-tanda pelemahan, masih bermain-main di atas area resisten. Jadi ya wait and see dulu ya. Untuk alts-nya masih akan cenderung tertekan seperti itu ya. Untuk others dan others dominance sudah menunjukkan tanda-tanda oke, perbaikan tren, dan juga di total 3 pun kita juga sudah mendapatkan konfirmasi yang kita tunggu-tunggu. Konfirmasi 7% kenaikan ke atas ini lumayan ya, berada di area support lagi. Jadi hopefully ini bisa menjadi angin segar untuk kita mendapatkan flow yang lebih deras lagi seperti itu. At least lah kita retest lagi ke area resisten dulu di 790 miliar dolar. Kurang lebih itu semua yang bisa kita sampaikan untuk update hari ini. Kebijakan Trump itu cukup berpengaruh dari market-market yang menyelamatkan market ya, tapi untuk inflow-nya masih belum kelihatan ya. Inflow-nya untuk dari ETF-nya masih cenderung outflow ya, totalnya masih outflow sekitar 37 miliar dolar ya. Jadi ya belum positif-positif amat lah, baru sentimen sesaat menurut saya. Kurang lebih itu untuk update hari ini ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes ya, untuk kita bisa update lagi secara berkala untuk market cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum. Teman-teman bisa coba bantu saya untuk likes ya di video ini. Lalu disclaimer on juga bahwa semua informasi yang kita sampaikan bukan ajakan beli dan juga jual, so teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri semuanya. Itu aja dari saya. Thank you semua dan see you next video. Bye bye.